Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ashrafil arabi wal adam wa imamu makkah wa tariqah wal haram sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam وزره يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, pada salat Jumat Masjid Agung Al-Khuriyah 45 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya saya mengajak kepada kita semua untuk selalu mengerjakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk datang melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di Masjid Agung Al-Khuriyah 45. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita jamaah Jumat pada siang ini. Pembahasan judul kita hari ini yaitu tentang hikmah Isra Mi'raj untuk mencapai tujuan sholat. Sebagaimana ayat yang telah kami bacakan pada pembukaan khutbah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zuriyat 56. Masyarakat muslimin jemaah Masjid Agung 45 yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini kita tidak bicara secara detail tentang peristiwa Isra Mi'raj, karena sudah dibahas secara tuntas oleh para ustaz, para hakim, baik di saat memberikan hikmah maupun di saat menyampaikan khutbah Jumat maupun kita nonton di YouTube. Namun tidak ada salahnya bila hari ini kita mengulangi lagi pada Jumat ini, yang juga punya hubungan dengan judul rahasia takbir dan gerakan sholat yang sudah kita bahas pada beberapa Jumat yang lalu di Jumat ini. Pembahasan judul ini hanya untuk saling mengingatkan tanpa termasuk menggurui para jamaah Masjid Agung Al-Huriyah 45. Karena di dalam masjid ini ada guru kami, ada orang tua kami, Kiai Haji Ahmad Kabalmai, atau juga senior-senior kami yang pantasnya mereka akan memberikan materi khutbah pada Jumat ini. Namun kami teringat pada salah satu syair Arab, al-ilmu bila amali kasajru bila samadi. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Artinya ilmu yang didapat sia-sia, tak berguna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada abadan min ibadina atainahu rahmatan min ibadina wa alamnahu minal milladunna ilma. Dan aku telah mengajarkan kepadanya pengetahuan dari sisi. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj sangatlah istimewa. Bayangkan, dari sekian banyak peristiwa hebat yang diceritakan dalam Al-Quran maupun hadis, namun tidak ada satupun cerita yang memulai dengan kalimat tasbih. Tasbih dalam ilmu balaghah disebut dengan ijaz, yaitu redaksinya singkat, namun isinya padat. Sebagaimana bunyi firman Allah yang telah kami bacakan pada pembukaan khutbah di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Surat Al-Isra ayat 1. Perjalanan dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, jaraknya lebih kurang 1.500 km. Perjalanan ini disebut dengan perjalanan horizontal atau hablum minan nas, atau juga disebut dengan masuk pada alam nasut, yaitu alam fisika, alam nyata. Kemudian Rasul yang didampingi oleh malaikat Jibril menaiki kendaraan khusus memasuki langit pertama yang dijaga oleh Nabi Adam alaihissalam, sampai ke langit yang dituju dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, terbuka dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan perjalanan vertikal atau hablum minallah yang masuk dalam alam malakut, yaitu alamnya para malaikat. Jarak antara Masjidil Aqsa sampai ke langit pertama jaraknya adalah 43 juta malam. Belum lagi dari langit pertama sampai ke langit yang kedua dan seterusnya, sampai ke Sidratul Muntaha. Maka malaikat Jibril sudah tidak sanggup untuk meneruskan perjalanan ke suatu tempat yang disebut dengan mustawa atau alam lahud,
yaitu alam ketuhanan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampailah ke Sidratul Muntaha. Rasul mengucapkan salam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, kelimpahan, kemuliaan adalah milik-Mu ya Allah. Kemudian Allah menjawab salam tersebut. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tetap bagimu wahai Nabi. Kemudian para malaikat yang bersaksi berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah untuk disembah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, inti daripada hikmah Isra Mi'raj adalah untuk menerima perintah sholat. Lalu apakah sholat yang kita lakukan dari dulu sampai dengan sekarang sudahkah mendarah daging dalam diri kita, sehingga dengan sholat yang kita lakukan sudah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 45. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rutin melaksanakan salat 5 waktu serta salat-salat sunnah. Sebaiknya kita harus menuntut ilmu tentang rahasia salat. Karena hakikat salat bukan saja dilakukan dengan gerakan badan jasmania, tapi juga dilakukan dengan rohania. Sebagaimana nafas dalam jasad ini mengikuti gerakan badan bersatu menyembah Allah. Dengan pemahaman seperti inilah salat kita dapat punya bobot dan punya tujuan. Bukan salat untuk menggugurkan kewajiban sebagaimana pemahaman kita selama ini, sehingga tidak bisa disangka kalau kita yang rajin salat tapi juga rajin melakukan maksiat. Karena salat yang dilakukan tidak bisa menarik energi positif untuk masuk dalam hati dan pikiran, agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan kita hanya berdiri untuk mengerjakan salat, tapi bukan untuk mendirikan salat. Kenapa bisa begitu? Karena satu, niat kita salat tidak 100% karena Allah. Kita terpaksa salat karena malu kalau dibilang orang kita tidak salat. B, terpaksa salat karena ketimbang musibah. C, salat untuk menggugurkan kewajiban. 2, cara ambil air wudu tidak sempurna. Lihatlah di bab wudu, ada yang berwudu sambil cerita, sambil terima telepon, SMS dan lain-lain. Mereka tidak membacakan doa di setiap anggota badan yang mengenal air wudu. Ketiga, makanan dan minuman yang kita atau orang tua kita konsumsi masih terdapat kotoran di dalamnya. Hal-hal inilah yang mengganjal salat kita sehingga tidak sampai pada tujuannya. Sebagaimana firman Allah tersebut di atas, yaitu tidaklah Allah menciptakan golongan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila saja kita ini mengetahui hakikat salat, perintah salat, mendirikan salat yang termuat di dalam 39 surat dan 103 ayat, tentu dengan sadar kita akan laksanakan dengan sukacita. Karena kita setiap saat selalu berdialog dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka terasa Allah selalu dekat dengan kita. Dengan demikian, saking dekatnya kita dengan Allah, sehingga terasa Allah selalu hadir dalam setiap gerakan langkah kita, hadir dalam setiap ucapan kita, hadir dalam setiap perbuatan, hadir di setiap denyut jantung. Bahkan Allah hadir dalam setiap aliran darah yang mengalir dalam tubuh kita.
sehingga tidak ada lagi peluang untuk kita berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau sudah demikian, maka satu, kita merasakan nikmat karena Allah selalu dekat dengan kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat padanya daripada urat lehernya. Surat Qaf ayat 16. Yang kedua, kita merasa selalu dilindungi dan dilihat oleh Allah, sehingga tidak ada peluang untuk setan, iblis masuk untuk menggoda kita. Ketiga, hati kita akan menjadi tenang karena kita telah pasifkan pikiran tentang dunia yang menggoda. Empat, kita harus yakin bahwa semua gerak diri kita dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Tidak ada yang lolos dari pencatatan malaikat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan kita melakukan salat karena merasa terbebani oleh satu kewajiban atau terpaksa melakukan untuk menggugurkan kewajiban. Menghadaplah kamu pada Tuhanmu dengan keseluruhan. Tinggalkanlah olehmu esok dan kemarin. Barangkali esok datang kamu sudah tiada. Biasakanlah hatimu selalu bersama pencipta dirimu. Berdialoglah melalui salat, karena kita diciptakan oleh Allah hanya satu tujuan, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakat ila akhir ayat. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan padanya, melakukan salat dengan lurus. Surat Al-Baqarah ayat 5. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Janganlah kita melakukan salat yang dimulai dengan niat takbiratul ihram sampai pada salam. Kalau kita ucapkan alhamdulillah, kewajiban saya telah selesai. Kalau memahami pengertian salat seperti begitu, pastilah kita tidak akan merasa nikmat atau lezatnya salat. Lihatlah kita yang selesai salat, yang keluar dari masjid, ambil orang punya sendal, padahal masih pakai kopiah, tasbih masih di tangan, pakaian masih di badan, tapi masih juga menggunjing orang lain, masih mengambil hak orang lain, dan lain-lain. Ini terjadi di zaman ini, di negeri ini, di kota beradab ini. Kenapa semua ini terjadi? Karena kita melakukan salat tidak punya tujuan, sehingga salat kita boleh jadi tidak mempunyai nilai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Bila kita ingin mengetahui tujuan salat dan memperluas pemahaman kita tentang keberadaan Allah, maka Allah sebenarnya berada sangat dekat dengan kita. Sebagaimana ayat yang kami bacakan pada surat Qaf ayat 16, bahwa Allah berada di tarikan dan hembusan nafas kita. Allah berada di dalam aliran darah dan denyut jantung kita. Allah juga berada di dalam kelenjar hormon kita. Allah berada dalam pikiran, otak dan saraf, serta dalam tubuh kita ini. Sehingga kita diberikan wazan untuk datang di Masjid Agung ini untuk melakukan sholat Jumat secara berjamaah, sadar, tanpa motivasi ingin surga atau karena takut akan neraka. Sebagaimana pemahaman Radiyatul Alawiyah tentang ibadah yang dituangkan dalam sebuah syair yang indah sebagai berikut. Oh Tuhanku, tenggelamkanlah aku ke dalam samudra cinta, hingga tak ada sesuatu pun yang menggangguku dalam jumpa denganmu. Tuhanku, bintang-bintang berkelap-kelip, manusia terlena dalam buih tidur lelap, pintu-pintu istana pun telah tertutup rapat. Oh Tuhanku, demikian malam pun berlalu, dan inilah siang datang menjelang. Aku menjadi resah gelisah. Apakah persembahan malamku engkau terima? Hingga aku berhak menikuk kebahagiaan.
Ataukah itu engkau tolak hingga aku dihimpit duka? Demi kemahakuasaanmu, inilah yang akan selalu kulakukan selama engkau beri aku kehidupan. Ya Rabb, andai engkau usir aku dari pintumu, aku tak akan berlalu karena cintaku padamu sepenuh hati. Ya Rabb, apapun yang engkau karuniakan kepadaku di dunia ini, berikanlah kepada musuh-musuhmu, dan apapun yang engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada para nabimu, karena engkau sendiri cukuplah bagiku, karena aku mengabdi kepadamu, bukan karena takut neraka, bukan pula karena mengharap masuk surga, tetapi aku mengabdi kepadamu karena cintaku padamu. Jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharapkan surga, maka campakkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihat keindahan wajahmu padaku pada akhir hayat nanti. Masa muslimin rahimakumullah. Pemahaman tasawuf Alawiyah tersebut dilandasi oleh sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kenikmatan bagi seorang mukmin kecuali pertemuan dengan Tuhannya. Dan juga berdasarkan Quran, lihat surat Al-Qadimah ayat 22-23, surat Yunus ayat 26, surat Mutaffifin ayat 15, surat Qaf ayat 36, surat Al-A'raf ayat 143, dan surat Al-An'am ayat 103. Artinya kita ini harus tahu diri, kita ini dari mana, sekarang ada di mana, dan mau kemana tujuan hidup kita ini. Semua yang kita miliki ini merupakan titipan dari Allah, termasuk diri kita sendiri adalah titipan. Kapan dimanapun kita berada, kalau Allah mau cabut nyawa kita, termasuk harta, benda, dan jabatan, apalah susahnya? Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita siapkan bekal untuk menuju perjalanan pulang menghadap Allah? Olehnya itu, sebelum malaikat kiramun katibin datang mencabut nyawa kita masing-masing, maka marilah kita tingkatkan al-qaid, kualitas salat, bukan al-qam, kuantitas salat. Seorang yang salat 2 rakaat dengan khusyuk, penuh ketundukan, rasa takut kepada Allah, lebih baik dalam pandangan Allah ketimbang sholat 10 rakaat tapi tidak khusyuk. Lihat di buku Al-Quran berjalan Dr. Al-Id Abdullah, halaman 264. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini untuk mencapai tujuan sholat adalah ingin bertemu dengan Allah. Olehnya itu, bersihkanlah jiwa dari sesuatu yang subhat, makruh dan haram. Hilangkan buruk sangka dalam diri. Ibadah kita dengan penuh keikhlasan. Tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ihtisab bihamdillahil matin
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا أيها المسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكته مسبحة بقدسه قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah kedua ini saya mengambil 4 kesimpulan. Pertama, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kualitas salat 5 waktu. Kedua, kita konsumsi makanan yang halal dan thayyibah. Ketiga, mari kita menjaga hati, jangan dikotori dengan banyak prasangka. Keempat, bahwa tujuan salat adalah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan batung umur, Allah pasangkan batung semua dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa astajib lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qadil hajat. Amin. Ya Allah, seandainya bukan karena taufik-Mu, niscaya kami tidak akan mampu untuk datang di Masjid Agung Al-Hudiyah untuk melakukan salat Jumat pada hari ini, ya Allah. Ya Rabbi, sibukkanlah anggota tubuh kami dengan ketaatan kepadamu dan ketaatan hati kami dalam cahaya ma'rifat padamu, dan sibukkanlah batin kami untuk mentaatimu di sepanjang hidup kami. Tenangkanlah jiwa kami dalam beribadah padamu untuk mencapai tujuan salat kami, yaitu bertemu denganmu, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa da'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.